Mas Raja, kayaknya ada yang nggak beres nih sama kepala aku. Setiap lihat orang jadi mirip Raja mulu. Kamu emang berhak ditampar karena saya tahu kamu godain suami saya, Dendi. Subhanallah anak mama Elia. Lihat tuh, cantik sekali kamu pakai baju garis gini. Dosa tahu, orang nggak bisa lihat dizolimin terus. Bukannya orang kayak lo emang pantas dizolimi. Lo kan gak punya harga diri. Harga diri lo itu emang pantasnya buat diinjek-injek, Indah. Hah? Ini kan mukanya Raja. Driver gue Raja. Hai, atas nama kakak Elia ya? Raja, lo gak usah formal gitu kali. Gue gak nyangka. Ternyata anak konglomerat kayak lo bisa jadi tukang ojol juga ya. Wow. Elia, udahlah. Please, just be quiet and naik cepat, oke? Time is money, Elia. Time is money. Ya, lo sebagai driver harusnya lo tahu dong gimana cara nge-treat customer lo dengan baik. Masa kayak gini sih nggak suka deh? Oke, Nyonya Elia, silakan naik ya. Tolong pakai helmnya. Tapi aku mau tanya satu hal lagi. Ini duit yang kamu mau bayar, duit halal apa enggak? Doesn't matter. Mau halal nggak halal yang kerja juga gue, bukan lo. Keringet-keringetan gue sih. Apaan sih lo? Ya udah, ayo. Nih sekarang aku anterin kemana? Kuningan. Ya udah, oke Elia, aku minta tolong ya. Cancel orderannya lewat aplikasi, terus aku bakal anterin kamu for free. Gratis, oke? Apaan sih kok jadi gratis-gratis gini? Hahaha. Baru jadi tukang ojol aja udah belagu lo. Yaudah jalan-jalan. Buruan. Elia, kamu ini sebenarnya mau kemana sih? Jalan aja nanti gue kasih tahu kemana. No. Hey. Caranya nggak gitu, El. Kamu bilang dulu kamu mau kemana, biar aku anterin. Jangan tiba-tiba kamu bilang kamu mau ke Bogor. Sini. Kuningan. Kemana? Kuningan. Gak usah deket-deket muka gua juga kali, apaan sih lu? Kasar banget sih lo jadi driver. Lu kan tahu sendiri, kakak lo itu calon istri gua, lu gak usah deket-deket sama gua. Kok takut gue perkosa ya? Astagfirullahaladzim, itu mulut tuh bisa dijaga gak sih? Kalau lu emang mau gitu, mending gua turunin sekarang. Lu mau gua turunin? Enggak. Kalau lu gitu, gua turunin sekarang. Loh, sarapan gue mana? Loh, aku pikir kamu lagi intermittent fasting. Ya makanya aku nggak buatin kamu makanan. Ya, kamu nggak bilang sih sama aku. Apaan sih? Kalau jadi kayak gini sih? Biasanya juga tanpa gue suruh lo udah langsung bikinin gue sarapan, bikinin gue kopi. Kenapa sekarang lo kayak gini? Ya, kan aku nggak tahu sayang. Harusnya kamu tuh komunikasikan dengan suami kamu mau apa biar aku buatin. Aku nggak tahu. Kamu mau order apa? Online mau? Berisik, selin lo. Oke. Tips pertama berhasil. Get out. Kamu turun sekarang. Turun. Apaan sih? Turun sekarang. Apaan sih? Turun sekarang. Aku nggak mau anterin kamu. Maksud lo apaan? Udah, sini sama gua, sini. Kamu tuh gak ada hormat. Gila ya? Lagu banget nih orang. Buang sampah aja harus sendiri. Dulu mah tinggal nyuruh. Oh, ribet banget deh tuh orang belagu songong. Jadi tukang ojek lah. Udah merasa jadi nyonya ya? Padahal yang punya rumah di sini. Dia lewat aja loh. Nggak negor. Sini. Sini. Pasti lagi bete. Udah tahu aku lagi bete mah bisa nggak sih stop ngomel-ngomel ngedumel. Aduh, udah pusing aku. Bete kenapa emangnya? Lu mau tau gak sih? Tadi aku pesen ojek. Ternyata drivernya Raja. Terus tiba-tiba dia cancel aku sebagai penumpangnya. Dia turunin aku di pinggir jalan. Dan bahkan dia nggak mau dibayar. Songong kan? Baru jadi tukang ojek udah belagu. Kamu yang cari masalah sama dia kan? Ayo jujur,
Kamu ngelakuin apa? Godain si Badesu kan? Ini mama bilangnya mama udah tobat. Masih aja suuzon sama aku. Mama tahu nggak? Suuzon sama orang tuh juga dosa. Bukan cuma jadi ani-ani doang yang dosa. Kamu itu ya paling jago kalau ngejawab omongan mama. Udah merasa hebat kamu? Iya. Aduh aku udah capek ngomong sama mama. Selin. Apa? Hah? Oh, berani ngelawan kamu? Bilang apa kamu sama mama? Hah? Lebih ngeselin mana? Sama ulah kamu. Mama ini kenapa sih? Tadi nampar, sekarang dorong aku. Oh, ngejawab lagi. Ngejawab terus kamu kerjaannya ya? Hah? Terus aja. Ada 1001 jawaban kalau mama ngomong. Mama curiga sama kamu, Elia. Kenapa kamu bisa diturunin sama si Raja? Karena kamu masih suka sama dia. Kamu godain dia. Awas kamu, Elia. Awas. Jangan pernah melakukan skandal yang berhubungan sama keluarga Natanegara. Ngerti? Oh, jadi karena itu. Aku tahu nih. Ini aku ngerti banget nih. Ini semua tuh gara-gara mama ada masalah sama Tante Rosalin kan? Oh, anak paling sok tahu. Itu perkara kecil, Elia. Udah sekarang kamu masuk. Masuk. Udah, ya, masuk. Ah. Apa mau ke Nusa Kambangan sekalian? Mama anterin. Hah? Mau nyobain? Gila ya tuh orang, makin lama makin ngeselin. Ada aja kelakuannya. Ih, ngeselin banget sih. Sayang. Ini pasti dia mau bawain gue sarapan. Sayang, aku berangkat kantor dulu ya. Soalnya udah telat, aku harus meeting. Oke? Bye. Ngeselin banget sih. Ngeselin banget sih tuh orang. Emang dia kira dia bisa lama-lama giniin gue? Oh enggak bisa. Lo tunggu aja pembalasan gue ya, Dendi. Lo gak akan pernah bisa giniin gue lama. Aduh, lucu juga ya. Oke, berarti tips kedua berhasil. Mantap nih Elia emang. Nah, hebat. Elia? Lumayan nih 10 juta. Nanti kalau 10 tips gue bisa dapet 100 juta. Ya ampun, gue mau nyalon ah. Udah lama banget gak main di pedi. It's getting crusty. Lo bisa gak sih stop ngagetin gue? Gue kira pocong nyasar lo tuh buta kan, bukan bisu. Bisa ngomong gak sih? Awas. Elia bentar. Mbak mau ngomong sama kamu. Apa? Kamu ada main sama Denny. Main? Taruh. Maksud lo main apa? Jawab jujur sama Mbak. Tadi itu Sandra datang dan dia ngomong ke Mbak kalau kamu ada hubungan sama Denny. Apa itu benar? Jadi lo kayak gini karena Sandra datengin lo terus bilang gue selingkuh sama suaminya. Dan lo malah lebih percaya sama dia dibanding adik lo sendiri. Mbak nggak percaya sama dia. Karena Mbak nggak percaya sama dia, makanya Mbak mau mastiin dari mulut kamu. Mbak cuma nggak mau kamu buat dosa. Oh enggak. Dengan cara lo ngomong gini ke gue, berarti lo percaya sama dia dan lo nuduh gue selingkuh sama Dendi. Dengar ya Mbak, sebodoh-bodohnya gue nggak akan mau berurusan sama keluarganya Rosalin yang sok. Bagus. Kamu harus jauhin keluarga Rosalin. Jangan pernah ada hubungan sama Dendi dan Sandra. Gue emang gak ada hubungan nih, kenapa sih dari tadi lo tuh ngomong kayak lo nyudutin gue? Kayak seakan-akan gue nih salah, seakan-akan gue selingkuh sama Dendi. Gue gak selingkuh. Sebel gue sama lo. Kamu mau ngapain? Elia? Sini. Elia? Sini. Elia, tongkat Mbak mana Elia? Enggak.
Gue bakal patahin tongkat lo karena udah suzon sama gue. Sekarang minta maaf lo sama gue. Rosin, kamu jangan kurang ajar sama Mbak. Udah kembaliin tolong Enggak, Mbak. minta maaf gak? Elia, Mbak mohon kembaliin tongkat Mbak. Lo ngerti minta maaf gak sih? Ya udah oke, Mbak minta maaf. Sekarang mana tongkat Mbak? Mana? Minta maaf buat apa? Mbak minta maaf kalau kamu merasa Mbak. Itu telah kok pada- menyakiti. Oke? Bukan itu Nadanya yang gue pada suruh. tinggi Lo gak begitu. ngerti dari tadi yang gue omongin apa? Lo ini buta apa tuli? Balikin. Ini banget lo nggak patahin Elia, tongkat lo. astagfirullahaladzim Elia. Astagfirullahaladzim. Sini gue bantuin nyarinya. Ngapain kakak kamu? Sakit, mama ngapain kakak kamu? Mama, itu kakak kamu apain dia? Siksa seperti itu. Mama ini kenapa sih datang-datang jamak-jamak aku? Mama nggak tahu cerita sebenarnya. Mama dengar dari dalam kamar ya. Kalian ribut bawa-bawa nama Dendi sama Sandra. Hah? Ada apa ini? Ada masalah apa kamu sama Dendi? Jawab! Indah, jawab jujur. Jangan bohongin Mama ya. Ada masalah apa ini? Elia sebaiknya kamu jujur sekarang ke Mama. Gila yang munafik lo. Fitnah gue lo suzon sama gue lo lebih percaya Sandra daripada adik lo sendiri. Maksud lo apa sih? Apa yang kamu lakukan sama Dendi? Nggak ngapa-ngapain sama dia ini Sandra tuh fitnah. Aku ini semua fitnah. Percaya sama kamu, Mama gak percaya. Kamu ngelakuin apa sama Dendi? Oke, aku emang ada bisnis sama Dendi tapi itu doang. Dan bisnisnya ini nggak kayak yang mau pikirin. Bisnis apa, Lia? Kamu punya bisnis apa sama Dendi? Hah? Diam! Mama mau ngapain? Diam! Astagfirullahaladzim Mama. Kamu juga diam, Indah. Oh, dari Dendi. Wow, luar biasa anak Mama ya. Hebat kamu. Dia transfer kamu 20 juta loh. $20 juta si Dendi transfer kamu. Buat cuma-cuma. Dengerin aku dulu, aku bisa jelasin aku punya bisnis sama dia kan udah aku bilang. Bisnis apa, Elia? Kamu sama dia jangan bohongin Mama. Bisnis apa kamu sama dia? Bangke ditutupin kayak apapun, Elia pasti akan kecium. Ya aku nggak bohong sama mama, kenapa sih nggak pernah percaya sama aku? Mama gak percaya sama kamu. Enggak. Kenapa kamu gak pernah nurut sama Mama, Elia? Kenapa? Ini balasannya. Hah? Sekalian aja kalau gitu. Sekalian aja. Ya? Kamu gak mau ada Mama kan? Mama apaan sih mama? Bunuh aja Mama. Bunuh! Ayo sekalian. Hah? Bunuh Mama kamu. Ayo bunuh. Kamu seneng kan gak ada Mama? Ya kan? Kamu pengen Mama mati kan? Ayo bunuh Mama Elia. Bunuh! Ayo. Iya gitu. Pegang pisaunya. Tempel. Nih leher Mama Elia. Bunuh Mama. Tempel ke leher Mama sekalian. Hilangin Mama kamu. Hilangin Mama aja Elia. Ayo bunuh. Bunuh sekalian. Bunuh Mama Elia. Bunuh. Bunuh Mama Elia. Ayo. Cinta ini takkan mudah meski badai datang menerpa kau dan aku tak terpisahkan.
bunuh mama ya? Kamu kan seneng gak ada mama. Elia minta maaf sama mama. Bunuh aja mama, bunuh. Aku minta maaf, bunuh. Elia, mama udah tolong jangan berantem udah ya. Elia minta maaf sama mama sekarang. Mama, aku minta maaf, mama aku salah, mama maafin aku, mama aku salah, ini semua salah aku, mama aku tolong sama mama jangan kayak gini. Mama, jangan bohongin mama lagi sayang, jangan. Kamu harus tobat ya nak, jangan kayak gitu. Aku janji aku gak akan itu lagi. Maafin aku. Ma, Elia, sekarang istighfar ya. Minta ampun sama Allah. Allah sangat membenci orang yang lepas kontrol. Allah sangat membenci orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Jangan kalian menyakiti satu sama lain. Kita ini keluarga, oke? Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. 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 Dengerin mama ya. Mungkin mama ini bukan mama yang baik di mata kalian. Tapi mama selalu ngajarin ke kalian semua untuk selalu percaya pada Allah. Dan jangan pernah hilangin harga diri kalian. Yang kita punya cuma harga diri dan martabat keluarga. Mama cuma minta itu dari kalian berdua. Jangan mau direndahkan sama orang lain. Mungkin mama banyak salah, tapi semata-mata mama ngelakuin ini buat kalian berdua. Dan yang harus kalian takutin di dunia ini, ya, itu cuma Allah. Ya Ma, aku janji aku gak akan ngelakuin itu lagi. Tapi sebenarnya aku juga udah gak kayak gitu kok Ma. Paling aku cuma ngegodain orang doang. Itu sama aja Elia. Ya tapi aku udah gak tidur sama Om. Mama kasih tahu sama kamu Elia, kalau kamu deketin laki-laki yang udah beristri, itu namanya perselingkuhan. Dosanya besar sekali Elia. Coba gimana perasaannya seorang istri tahu kalau suaminya itu punya perempuan lain? Pasti sakit perasaannya Elia. Bahkan kalau sampai anak-anaknya tahu kalau ayahnya itu punya wanita lain, keluarga mereka pasti akan berantakan ya. Itu sama aja kamu bikin keluarga orang lain itu berantakan. Jangan kayak gitu Elia. Mama gak pernah ngajarin kamu seperti itu nak. Mbak minta sama kamu, mulai sekarang, mulai detik ini, kamu bertobat ya. Kamu tobat nasuha. Insya Allah, Allah akan menghapus dosa kamu. Masih ada jalan. Kita juga harus terima kasih sama Indah. Karena Indah selalu menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk selalu di jalan yang benar. Walaupun mama bukan mama yang baik, tapi mama selalu mencoba dan terus untuk membahagiakan anak-anak mama. Mama harus percaya, keluarga kita insya Allah akan bahagia sebentar lagi. Kita harus bersabar ya, kita harus percaya sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Madesu, ini jam berapa? Lo berani banget ke rumah gue? Bawa apa lo? Bawa duit banyak ya. Ini isinya duit ya? Bukan Tante. Tadi kebetulan habis aku ngojol.
aku lihat mie tek-tek. Kesukaannya Indah. Jadi aku beliin buat dia. Pede banget lo ya Madesu ya. Datang jam segini ke rumah orang cuman bawain mie tek-tek. Iya. Ya, tapi ini kesukaannya Indah Tante. Pasti dia bahagia. Kata siapa kesukaannya Indah? Kata siapa? Gue kan ibunya. Aku hafal kok apa yang Indah suka Tante. Mulai sekarang Indah nggak akan gue ajarin makanan murah. Paling nggak lo datang ke rumah gue sama Desu, bawain makanan paling nggak hotel bintang 3 aja. Ya. Tante, tapi aku yakin ini tetap bakal bikin Indah bahagia. Lu balik, lu kumpulin duit banyak ya. Lu kerja terus dari subuh sampai subuh lagi. Ya, baru lu bawain makanan yang enak buat anak gue. Aku cuma mau beli ini untuk Indah aja. Hah? Indah. Ngapain kamu masuk rumah saya? Keluar kamu, keluar. Sopan santun kamu ya. Raja. Apa? Kenapa kamu? Marah? Mama kenapa ya kasar sama Raja? Padahal dia datang ke sini, dia hanya ingin bawain makanan untuk Indah. Makanannya nggak penting buat kamu. Tapi tadi Indah dengar, Mama bilang ke Raja, kalau kedudukan Raja lebih rendah dibanding kedudukan keluarga kita. Nah, di mata Allah, kita semua sama. Tidak ada yang membedakan selain amal dan takwa. Kenapa Mama ngomong seperti itu ke Raja? Lah emang kenyataannya kan? Kenyataannya dia emang udah gak punya apa-apa. Kenapa sih? Kamu belain banget laki-laki itu. Tiap hari selalu kamu ngomongin dia. Tanpa kamu sadarin, kamu udah berani ngelawan orang tua kamu sendiri. Dia gak ada masa depannya Indah. Meskipun sekarang kondisi Raja seperti itu, tapi Indah sangat tahu dan sadar Raja itu sedang memperjuangkan Indah, Ma. Dia selalu berjuang untuk kebahagiaan Indah. Dia tidak akan pernah menyakiti Indah. Kenapa sih Mama nggak bisa buka hati Mama kasih restu untuk hubungan Indah sama Raja? Udah stop ngomongin si Madesu terus. Apa perlu flashback ke belakang lagi? Dia udah ngelakuin apa sama kamu? Bahkan ibunya aja udah bikin kamu buta. Terus mau ngarepin bahagia dari dia? Udah, stop ya ngomongin dia terus. Ini udah malam, masuk kamu udah. Raja, kamu masih di luar kan, Raja? Aku di sini, Raja. Anak berani banget ngeyel kamu ya. Raja. Indah, stop Indah. Gak, Indah sayang sama Raja. Mama tolong, Indah mau ngobrol sama Raja ya, Raja. Indah. Gak ada kamu boleh keluar Indah. Raja. Stop. Jangan pernah megangin tangan anak gue lagi loh. Indah, kamu nggak apa-apa Indah? Raja, kamu masih di sini kan, Raja? Aku di sini kok Indah. Kamu tenang aja ya. Raja, aku minta maaf atas sifat mama aku. Aku nggak tahu kenapa mama aku sekarang berubah jadi seperti ini. Apa kamu? Hah? Mama nggak nyangka ya. Kamu berani ngelawan mama kamu sendiri demi Madesu ini. Ma, Indah cuma mau ngomong sama Raja. Apalagi yang perlu diobrolin Indah? Nggak ada yang perlu diobrolin sama Madesu ini. Tante, please. Please biarkan aku ngobrol sama Indah. Sebentar aja, Tante. Gue nggak suka ada lo. Raja. Masuk ini. Raja. Masuk. Pernah kamu belain laki-laki ini lagi? Masuk. Raja. Ngapain lu pegang anak gue lo? Hah? Pakai mulut nggak bisa lo ya gue usir ya? Hah? Gue kasarin harusnya lo. Lo nggak mau keluar juga dari rumah gue? Kamu pulang sekarang, Raja. Keluar lo. Keluar. Keluar lo dari rumah gue. Keluar. Mama apain Raja? Mama siram dia supaya dia pergi dari sini. Allah, Mama, kenapa Mama begitu tega sama Raja? Tapi Udah berani kamu ngelawan dia. Biarin dia pantas di sini. Raja, maaf Raja. Masuk Mama bilang. Astagfirullahaladzim. Aku hanya ingin ngebahagiain Indah. Tapi itu pun gak bisa. Ya Allah. Tolongkan aku ya Allah. Ini kamu kenapa ya? Hah? Setiap kamu ketemu laki-laki itu, kamu tuh sampai lupa diri. Indah itu cuma mau ngobrol sama Raja. Kenapa sih
Mama selalu memandang rendah orang. Mama selalu melihat orang itu dari materi. Sampai kapan, Ma? Oh, sampai kapan? Sampai hidup kita benar-benar layak, Indah. Sampai kamu punya masa depan yang cerah. Dan nanti kalau umur Mama udah gak panjang, dipanggil sama Allah, hidup Mama tenang dan kamu gak jadi gembel. Ya, nggak ada perdebatan lagi soal Madesu itu. Pusing Mama dengarnya, Indah. Harus ngasih tahu kamu gimana lagi. Udah tidur, ini udah malam. Masuk. Masuk. Tidur, masuk. Mama. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Oh, gue tahu. Lo pasti lagi nungguin mbak gue nggak bisa lihat kan? Astagfirullahaladzim, Elia. Segampang itu ya? Kamu jelekin kakak kamu sendiri. Lo kenapa sih? Jadi sensian banget semenjak jadi miskin. Keluaran Mbak Indah ya? Bapernya? Aduh. Elia, kamu tuh sadar gak sih? Sebentar lagi aku bakal menikah sama Indah. Dan aku bakal jadi kakak ipar kamu, Elia. You have to also respect me. Gak usah tersinggung gitu dong. Gue kan cuma nanya, ya gue mau make sure aja. Lo yakin lo sanggup ngurusin perempuan yang gak bisa ngeliat for the rest of her life? Astagfirullah, Elia. Mulut kamu tuh sebaiknya kamu jaga deh, Elia. Ya udah sih, don't be offended. Gue heran sama lo lagian. Lu pas kaya kayaknya lo keren banget, sekarang pas udah miskin kok udah sensi. Ya Allah, bagaimana mungkin adikku sendiri tega membicarakan aku di belakang. Aku mohon ya Allah, berikan hidayahmu kepada Eli. Semoga adikku bisa bertaubat. Assalamualaikum, Raja. Waalaikumsalam, Indah. Yuk, kita berangkat. Nanti terlambat loh. Ayo. Elia, aku pamit ya. Oh, ada Elia. Ada? Lo nggak notice ya? Oh iya, lupa lo kan nggak bisa lihat. Yaudah yuk Raja, kita berangkat. Assalamualaikum Elia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Lihat-lihat kalau jalan. Bye. Astagfirullahaladzim. Indah, adik kamu tuh udah keterlaluan banget, tau gak? Udah nggak apa-apa Raja. Tadi aku dengar kok. Ya namanya juga Elia. Nggak apa-apa, lupain ya. Ya, aku bakal lupain. Tapi kamu tahu nggak, Indah? Semakin hari itu aku semakin cinta sama kamu. Karena ini, kamu tuh sabar banget. Baik banget. Apalagi kalau dibanding sama adik kamu, Elia. Kamu jauh beda banget. Ya, jangan banding-bandingin. Kamu tahu kan pujian itu apa? Ya, aku tahu kok soal puji. Tapi kan aku cuma mau keluarkan aja apa yang aku rasakan, Indah. Sekarang kan kamu udah calon istri aku. Jangan GR dulu. Kenapa? Ya semua itu kan bisa terjadi atas ridhonya Allah. Setiap hari itu aku doa. Biar aku sama kamu bisa cepet-cepet nikah. Udah yuk, kasihan anak-anak nungguin di TPA. Ya udah, nih. Kamu pakai helm dulu ya. Cantiknya. Udah. Kan kena ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Sini, aku bantuin.
Mami mertua, emang bener si Sultan alias Paku Beton mau dinikahin sama Yayang Beb Elia? Iya dong. Si Elia dilamar sama Nak Sultan. Rame, meriah, megah. Ada marawis segala. Mami mertua, Jaki janji kalau Mami mertua nikahin Jaki Demong sama si Elia, cakep. Ini kontrakan buat Mami mertua. Urih, mantep tuh. Mendingan Sultan kemana-mana lah. Ngapain juga aku nikahin Elia sama dia. Walaupun dia banyak kontrakan, hartanya nggak ada apa-apanya dibanding Babe Medit. Udah mulai mikir dia, udah mulai kayaknya udah mulai kaku nih. Kalau dia mikir ada otaknya, kalau kan nggak ada otaknya. Gimana Mami? Gimana Mami mertua? Tapi bentar, gue timbang-timbang dulu dan gue pikir dulu. Soalnya si Sultan itu nawarin Elia deposit 5M. Terus Feroroy dan Mersoy 2 pintu ditambah rumah di Pondok Indah. Hah, bisa nggak lo? Pengaruhin dia dong, pengaruhin dia. Nyonya Barlin. Buat apaan sih nggak pasti? Yang udah pasti-pasti aja gitu. Iya. 1000 kontrakan. Saya ini punya kontrakan yang luas banget. Pokoknya gitu dong. kalau saya jadi mantunya Mami mertua hidupnya akan enak. Saya kasih 500 kontrakan tunai. Cakep tuh. Kali Cid, berapa tuh Cid? 500 juta. Per bulan. Tapi kalau dipikir-pikir, ada benernya juga nih orang nih. Semua mahar yang dijanjiin Nak Sultan, itu sih masih omong-omong ya. Apalagi kan Elia baru ketahuan jadi LC sama babenya. Wah, kalau kayak gini kayaknya aku harus cari aman deh. Bentar dulu, gua ambil minum dulu. Cakep. Masuk baik banget ini. Aku kan dilamar sama Sultan yang jelas-jelas lebih tajir. Ngapain sih masih ngalahin si Zaki? Aduh Elia, kamu tuh jadi perempuan jangan bodoh dong. Kalau si Zaki belum transfer dan masuk ke rekening kita nggak bisa percaya sama dia. Dia cuma ngomong doang. Nah, kan aku udah bilang si Sultan tuh cinta mati sama aku. Pasti kita bakal nikah kok. Ya itu sebelum babenya tahu kalau kamu itu ani-ani. Tapi Sultan belain aku kok. Dia belain aku, babenya percaya. Kita udah bilang itu prank. Lagi mama bingung sama kamu Elia. Kamu tuh selalu aja cari masalah. Ngapain kamu masuk-masuk ke karaoke sampai ke gap kayak gitu? Hah? Kan cuma tempat karaoke. Kecuali kalau misalnya ke gap di kamar hotel, itu beda cerita. Menurut kamu biasa. Tapi kalau menurut babenya, dia mau jadiin kamu mantu apa enggak? Belum tentu. Mah, Sultan udah bilang ke babenya kalau misalkan dia tetap mau nikahin aku. Kalau misalkan babenya nggak ngizinin, dia bakalan balik ke Mesir. Sedangkan babenya kan sayang banget sama Sultan. Dia butuh Sultan di sini buat ngelanjutin bisnisnya dia, jadi pasti kita bakal nikah. Kamu nih kenapa sih? Udah sering kali mama ajarin kamu. Kalau cuma ngomong doang, nggak ada buktinya, nggak usah dipertahanin. Kalau Zaki udah jelas. Biar dia jelek-jelek begitu, ini kontrakannya punya dia. Udah ya, kamu jangan kepedean, oke? Ya terus gimana dong? Ya kita main cantik. Ibaratnya kita bermain di atas 2 kaki. Oh my god, wait. Ini mama nyuruh aku buat baik-baikin si Zaki, enggak kan? Karena apa? Yang kita tinggalin ini kontrakannya dia. Paling enggak, kita nggak usah bayar kontrakan. Nggak usah keluar uang. Bener nggak? Nah, aku nggak mau. Aku nggak mau, aku jijik sama dia, aku nggak mau. Elia, udahlah. Yang penting, gimana caranya si Zaki berpikiran kamu itu akan jadi istrinya dia. Mau sampai kapan kita kayak gini? Sampai siapa yang lebih dulu membawa kita keluar dari rumah ini dan kita tinggal di rumah Pondok Indah beserta mobil-mobil mewahnya. Itu dia. Paham? Dia minum. Berarti kan dia udah cinta sama Itu gua. dia. Mila. Minumnya. Wah, kok cuma 1? Iya. Lu tunggu keringet kadal aja, lu peras lu minum. Bentar, sini.
Sobat Kargo jajal dikit ngapa sih? Enak juga. Ini namanya air putih-putih cinta. Enak. Mantap. Udah dah. Mai mertua, pokoknya kita udah deal ya. Nyonya Barlin. Jadi Nyonya Barlin tuh bakal terkenal jadi ratu kontrakan. Kalau bener emang sesuai yang lu janjiin ke gue, kalau gitu langsung lu harus rubah itu sesuai dengan kepemilikan atas nama anak gua Elia. Oke, nggak masalah. Saya akan segera proses pemindahan nama 500 pintu kontrakan atas nama Mami Mertua Barlin. Tapi ingat Zaki Demong, saingan kamu itu berat. Kalau lu bisa nyaingin dia, gua kawinin langsung sama Elia. Gitu dong, ini dapur ya. Sekarang lo berdua masak yang paling sedap, yang paling godoyan. Nah, begitu kelar, gue nilai deh tuh. Masak ya, Enggak kan apa. ada briefing loh. Bang, seger banget bang. Kan diundang buat makan siang, bukan buat masak kesini. Iya, saya emang undang kamu buat makan siang. Cuman makan siangnya pakai masakan kamu. Yang bener aja aku gak bisa masak Sultan. Kamu ngapain ngomong-ngomong kalau aku bisa masak ke babe kamu? Ya, lo kan di sini gue suruh masak, bukan bisik-bisik begitu. Lagi pakai, gak bagus, belum waktunya lo, ya, deket-deket begitu, belum muhrimnya. Gak pantas ntar kalau udah hijab kabur mau ngapain kayak lo, ya, lo mau begulat juga terserah lo deh, ada waktunya. Ya udah sekarang lo masak nih, gue kepengen masakan yang enak. Ini Be, semur jengkol. Wah boleh, semur jengkol. Gini Be, bisa kok Elia masak. Cuman Babe nunggu di sana aja Be. Soalnya Elia butuh ketenangan Be buat masak. Biar masakannya itu ntar lebih enak, gak gugup gitu Be. Babe terima beres aja, ntar kita anterin kok makanannya ke Babe. Kebiasaan deh, itu harus keep silent. Apaan sih? Apaan Be? Bahasa apa lagi sih? Silent. Terima beres. Oh gitu. Oh intinya Babe jangan berisik gitu. Belum berisik, jangan berisik begini. Enggak tadi dia gitu Be, kudu damai, kudu tenang. Iya Be. Ya Be, tungguin ya Be, ntar kita antar masakannya Be. Fine kan? Aman? Sultan, Ya. I'm out. Eli, kamu mau kemana? Aku gak bisa di sini. Ya kamu mikir aja aku nggak bisa masak, kamu yang bener aja. Kamu tiba-tiba nyuruh aku masak kayak gini, aku nggak bisa. Aduh. Udah deh, ini babe kamu too much, tau gak sih? Too much, aku nggak bisa diginiin. Elia, listen to me. Babe cuman pengen tahu kemampuan masak kamu. That's it, bukan yang gimana-gimana. Diskusi selesai. Masakannya mana? Iya, gini Be, kan tadi Sultan udah bilang kita baru masih bahas dulu Be, mau mulai dari mana, mau dari potong-potong dulu kah atau dari yang mana? Lo bagaimana sih Elia? Lo belum apa-apa belum nuntut. Mau kawin maharnya kudu banyak. Kayak ini suruh masak begitu aja kagak becus. Lo bagaimana mau jadi calon mantu gue? Kayak emaknya si Sultan tuh masak apa aja bisa. Oncom diselimutin dia bisa. Ya, gue kepengen mantu gue bisa masak. Udah babe tunggu aja, nanti pasti aku masakin yang enak ya Be ya. Udah. Ribet amat lo. Nggak bisa. Aduh gue gak suka kayak gini-gini. Lo ngundang gue kesini buat ngejebak gue apa gimana sih? Elia, nggak ada yang berusaha jebak kamu di sini Elia. Itu perasaan kamu doang. Saya beneran cuman pengen kamu bisa masak. Ini soalnya permintaan Babe, oke? Gini, kalau kamu emang gak mau masak, it's okay. Kita pesan aja lewat aplikasi online. Kita bilang aja kalau masakan itu adalah masakan kamu. Itu lo pintar. Ya udah, pesan. Tapi sebentar, dengerin saya. Next time, kamu harus mau buat belajar masak beneran, oke? Karena kalau kamu jadi mantunya Babe bakal minta dimasakin sama kamu. Ini kenapa sih syaratnya banyak banget? Kalau misalkan lo mau kayak gini-gini ya udah lo nikahin aja ART, nggak usah nikah sama gue. Niat saya nggak ngomong kayak gitu, Elia. Saya nggak ada maksud buat bilang kamu ART atau apa segala macam, nggak ada. Ya udah gini. Setelah ini gimana kalau kita masuk kursus masak berdua? Kamu belajar, saya belajar. It's gonna be fun. It's gonna be so cheerful. Kita belajar masak bareng-bareng. Mau kan? Janji sama saya ya.
itu gampang. Tapi yang paling penting, lo kasih gue mahar gue dulu. Masalah mahar itu gampang ya Elia. Saya udah janji kan sama kamu, saya akan kasih mahar sesuai dengan permintaan kamu. Ya, syarat lo banyak banget. Kalau gue tuh batal aja nikahnya kalau banyak banget syarat kayak gini. Enggak Elia, saya minta maaf sama kamu, oke? Masalah mahar, it's gonna be fine. Saya yang tanggung jawab. Terus makanannya gimana? Ya udah, saya bakal pesan lewat online. Dan alamatnya saya bakal bikin jangan di rumah ini soalnya takut ketahuan. Sama Mbak B, saya bakal bikin di masjid depan terdekat, oke? Pintar. Neng Indah, Bang Ocit datang. Brobot. Berobat Bang Ocit. Maksudnya Neng Indah cantik gitu loh. Bang Ocit, kata Kak Indah, kalau datang itu ucapin salam dulu, bukan malah nyanyi. Nggak ngapa-ngapa. Neng Indah, bubur sumsum udah menyenye. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Belekain ke Bekasi. Cakep. Bang Ocit ngapain sih? Taram. Bang Ocit kasih hadiah nih. Ini buah-buahan. Bang Ocit ambil dari Gunung Fujiyama. Ini buat kalian berdua. Nih silakan. Nih. Pantesan jelek, jatuh dari atas gunung. Tapi nggak ngapa-ngapa. Ngomong-ngomong, boleh dong kalau Bang Ocit ngobrol sama Neng Pujaan Hati Bang Ocit, Neng Indah. Enggak boleh. No. Ini bocil. Main sono yang jauh ya, ke London ya. Jangan balik-balik, sono gidah. Ya, sono gidah. Nanti fitnah loh. Hasan, Fatih, udah nggak apa-apa. Kalian main dulu sebentar ya. Oke. Main yang jauh sono gitu ya. Sono. Su. Itu bocah udah kayak anak ayam kampung. Gua getak, gua gurah. Istighfar Bang Ocit. Neng Indah, puncak gunungnya tinggi, terselimut oleh salju, cuma Indah yang kupilih. Dan selalu abang rindu. Bang Ocit kenapa? Terjatuh, tapi nggak ngapa-ngapa. Itu namanya jatuh cinta. Mau ngomong apa Bang Ocit? Jadi begigi, Neng Indah. Kok suara Bang Ocit di bawah? Oh iya, lebih keras lagi. Maksudnya begini. Abang mau mastiin cinta abang sama Indah. Dan kenapa cinta abang Indah tolak? Indah sudah punya calon suami yang sangat Indah cintai. Indah, asal tahu aja, cinta Bang Ocit tuh sangat suci sama lu. Apa yang harus Bang Ocit perbuat buat Indah seorang? Indah pengen rumah yang bertumpuk, Bang Ocit sanggupin. Indah pengen punya pesantren megah, Bang Ocit sanggupin. Cuma satu syarat, Indah. Terima cinta abang yang begitu suci murni, Indah. Tidak, terima kasih. Indah, Indah. Aduh. Dah. Tunggu Indah. Neng Indah. Why? Welcome to whatever is to you. Bang Ocit. Yes. Indah. Apapun yang abang pikirkan untuk Indah. Apapun yang sekarang Bang Ocit cita-citakan, ini buat Indah. Bang Ocit sangat mencintai Indah yang gurih. Mantap Indah. Dah. Banyak bulu sih dah. Buset dia. Nyamuk kebun. Aduh. Wih. Ujung busrak. Tukang jahe, gua kira tangan Indah. Lu belum tahu ya, gua RT di sini. Lu jangan ngeganggu gua pacaran sama si Indah. Si Indah itu calon bini gua. Lu tahu kagak? Ari warnanya hitam. Hari ini, yuk kita berantem. Berani? Wah, dia belum tahu kali. Yaudah, yuk. Berani kan? Berani? Takut.
syukurlah Babe nggak ada. Barlin Nyonya! Nyonya Barlin! Apaan sih? Nyonya Barlin! Nyonya Barlin! Nyonya! Kelewatan! Kelewatan! Mundur! I'm sorry. Gimana sih? Rem jeblos. Ini berita yang sangat melenting banget. Melenting. Penting kali maksudnya. Ini non Indah memang sungguh menyakitkan hatiku. Sungguh terlalu. Indah! Neng Indah menolak cinta saya, Mami. Padahal saya sangat menyukainya, Mami Barlin. Salah siapa? Ya salah Bang Ocit sendiri. Kurang ininya. Salah satu maharnya itu harus besar Bang Ocit. Berangkatin saya naik haji. Wow! Mami Barlin, asal lo tahu aja. Bukan ngomongin sombong nih, Mami Barlin. Tuh, tanah depan 2 hektar di depan sana. Yang di depan sana? Termasuk kontrakan. Itu punya siapa emang? Punya Bang Ocit. Tahu punya siapa? Capek ngomongnya, kalau nggak ada duit ngomong. Yakin ya? Mana Lia? Yang penting kamu yakinin aja nanti sama Babe kalau masakan ini adalah masakan kamu. Dan masakan kamu enak, pede. Oke? Bos, Ya? bos. Babe nanyain no, katanya udah nggak sabar pengen nyicipin masakan calon mantu. Perasaan tadi mau masak semur jengkol, bos. Nih kagak ada jengkol-jengkolnya, masuk wortelnya mana? Banyak komplain. Ini lebih enak daripada semur jengkol. Nah, masalahnya Babe alergi kagak nih. Kemarin aja makan stik pingsan, ya kan bos? Udah dicobain dulu aja Bang. Ayo dah. Bawain yang nasi sama piring deh. Abang tanggung jawab ya, tar ya. Iya. Kalau nggak apa-apa sama Babe. Agak ngapa? Mami mertua! Mami mertua! Mami! Jangan dibawa di sini! Ujuk busa! Orang itu! Mami, nih, Jaki bawa kembaran Mami. Maksudnya saya bawa yang spesial buat Mami. Cakep tuh. Mau ngapain lu bawa ayam segala di rumah gue? Ini Mami, panjer buat Mami supaya saya bisa nikahin anak Mami, Elia. Lu janjiin gue 500 pintu, kenapa jadi ayam? Iya, 500 pintu mah nggak masalah. Ini ayam sebagai gerbang pembuka. Ambil ini, Mi. Di soto enak, Mi. Jaki Demong. Ah, bener-bener lu ya. Masa bade panjerin satu ayam? Kontrakannya mana? Kontrakannya mana? Nggak ada, nggak bisa. Kalau lu nggak janjiin sesuai dengan perjanjian kita, nggak usah kawin sama anak gue, Elia. Dan Bang Oci juga nggak usah kawin sama Indah sekalian. Waduh, Mama mertua sayang, kok ngapa nggak jadi begitu? Ya mana lu pada ngomong doang, janji-janji, nggak ada buktinya. Sekarang keluar dari rumah gue. Aduh, nggak mau. Kita nggak mau pergi ya. Saya juga nggak mau. Saya kan calon mantu Mami mertua. Apalagi saya, Bapak RT, gurih-gurih bla-bla, Mami mertua. Nggak mau keluar dari rumah gue? Nggak mau. Demi cinta yang indah, gue nggak bakal kemana-mana. Nggak kemana-mana. Demi cinta indah. Cit, jawab Cit. Jaki Demong, tenang aja. Makan undur-undur ke Prigi. Apa tuh? Agak mundur kita dari sini. Cit, aduh, gawat Cit. Perasaan gue nggak enak Cit. Apa sih? Dia mau ngapain ya? Mangkep kasih. Apa sih? Nih, lu pegangin ayamnya. Kalau bertelur kabarin gue ya. Ya. Dia muncul tuh. Ya, Kabur kan lo? Gak sesuai sama pesanan gue nih. Jengkolnya mana? Terus sop-sopannya mana? Lah ini apaan nih? Ini gedeblak begini. Ini masakan spesial khas aku, Be. Jadi itu ada udang lada hitam, telur dadar sama capcay, Be. Ya Allah ya Rob. Ini pesanan gue mana? Lu udang, ini dulu. Tadi perasaan di dapur agak ada udang di meja. Kok tiba-tiba ada udang? Lu kapan belanjanya? Di balik batu, Bang. Ya, lagi kayak cerita lo. Babe tuh terlalu fokus sama jengkol, Be. Kan tadi Babe emang requestnya jengkol. Sementara kita tuh dari tadi udah bawa udang, Be. Elia dari awal udah bawa udang. Makan, Bang. Babe coba makan, aku siapin makanannya dulu ya. Gue duduk aja. Duduk. Waduh. Siapin, Bang. Nah, gitu, belajar dari sekarang ya. Buat jadi bini yang solehah.
Layanin orang rumah, orang tua. Memang begitu. Babe mau makan pakai apa? Coba tuh itu. Nih, Be. Ya, Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kayaknya kurang manis nih. Mah, Indah mau ngomong sama Mama sesuatu yang sangat penting. Indah mohon restu Mama untuk Indah menikah dengan Raja. Indah, sebenarnya perbincangan ini nggak harus kita omongin lagi karena itu hanya ngulang dan ngulang terus. Mama tidak akan pernah merestui pernikahan kamu dengan Mabesu. Nah, selama ini Indah selalu mengikuti permintaan Mama untuk hidup Indah. Indah selalu menuruti dan mohon maaf, bukannya Indah ingin menyakiti hati Mama dan bukannya Indah ingin mengungkit masa lalu. Oh, jadi di sini kamu mau ngebahas kejadian-kejadian yang udah lalu? Atau jangan-jangan kamu mau gugat mama kamu sendiri? Enggak, Indah nggak akan mungkin menggugat Mama. Indah cuma mau kasih tahu selama ini permintaan Mama selalu Indah ikutin. Mama pernah meminta Indah untuk menikah dengan Mas Bobby. Indah lakuin. Lihat apa yang terjadi sama hidup Indah. Meskipun pernikahan Indah dan Bobby tidak baik. Setelah itu Mama apa? Mama menyuruh Indah menikah dengan Ayah Haris. Yang menurut Indah itu adalah keputusan yang gila. Terus kemarin Mama memaksa Indah untuk menikah dengan Bang Ocit. Itu gak masuk akal, Ma. Selama ini Mama selalu memaksa Indah untuk menikah dengan orang-orang yang tidak Indah cintai. Kamu sedih, kecewa. Harusnya pola pikir kamu itu dirubah, Indah. Semua laki-laki yang mama jodohin ke kamu itu semuanya cukup potensial buat masa depan kamu. Jadi seharusnya kamu gak harus kecewa atau sedih seperti ini. Iya benar. Mereka punya potensi di materi. Tapi Indah gak bahagia, Ma. Mama tahu selama ini Indah menuruti permintaan Mama hanya karena bakti Indah terhadap Mama. Oh, jadi selama ini kamu terpaksa berbakti sama mama kamu. Oke, Mama akuin Indah. Mama salah menikahkan kamu sama Bobby. Tapi apa, Ma? Tapi Mama memilih laki-laki yang jodoh sama kamu untuk masa depan kamu. Boleh nggak untuk kali ini Indah memilih jalan Indah sendiri? Indah udah dewasa dan Indah ingin menikah dengan Raja. Tolong ridho Mama. Enggak. Dan omong kosong ini harusnya diberhentiin. Karena kita terus ngebahas itu dan kamu tahu jawabannya. Ya? Ma, Indah belum selesai ngomong. Mama. Ma, apapun konsekuensinya, insya Allah Indah siap menerimanya. Gampang banget kamu kalau ngomong. Yakin kamu bisa menerima apapun konsekuensinya kalau kamu menikah sama si Madesu itu. Satu, Indah ya. Yang harus kamu hadepin itu adalah ibunya yang sakit jiwa dan benci sama kamu. Dan kedua, jangan kamu lupain mantunya si Sandra. Dia akan terus mengusik kamu dan si Madesu supaya kalian tidak bersatu. Kamu sadar nggak? Kenapa? Kok diem? Sorry. Kaget?
Indah cuma takut rasa kebencian yang ada di hati Mama akan mempersulit kebahagiaan Indah dan Raja, pernikahan kita. Sekali Mama bilang enggak, tetap enggak. Kamu nggak akan pernah menikah sama si Mades. Enggak. Ma, tolong Mama, biarin Indah dengan pilihan Indah. Selama ini kan pilihan Mama terus. Indah kan juga udah dewasa, Indah ingin menikah dengan Raja. Oh, jadi kamu merasa dewasa, berani kamu ngelawan mama kamu sendiri, iya? Nggak, bukan begitu, Ma. Indah cuma minta Mama merestui pernikahan Indah dan Raja. Apapun resikonya, Indah terima. Panas ini belum seberapa, Indah. Sama panasnya api neraka. Mama mendoakan Indah masuk neraka. Mama nggak mendoain, tapi kalau kamu ngelawan terus sama orang tua, ya itu warisannya masuk neraka. Meskipun Indah cuma minta restu Mama. Berarti kalau gitu kamu siap-siap harus kehilangan mama kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mamaku masih dengan pendiriannya untuk tidak memberikan restunya terhadap aku dan Raja. Aku harus bagaimana ya Allah? Hari-hari warnanya hitam. Cakep. Kita berantem. Ayo. Berani lo ganggu calon istri gue. Jangan harap lo masih hidup besok pagi. Indah, lo kenapa bisa jadi kayak gini sih, Indah? Gue kangen banget sama lo, Indah. Mahar yang kamu minta itu nggak sedikit. Kamu minta 5M, Elia. Babe saya juga butuh persiapan. Gue mau nikah sama lo, cuma karena duit doang. Gue nggak butuh cowok tampan, gue butuh cowok mapan. Cid, lu dengerin. Sebentar lagi pernikahan gue sama Elia akan terlaksana. Jangankan 500 pintu kontrakan. Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Kalau perlu gue kasih buat mahar pernikahan, Cid. Lagi lu ya. Bener-bener. Indah siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi dan Indah tetap memperjuangkan restu dan ridho Mama untuk Indah dan Raja. Kalau saya kasih restu untuk kamu menikahi anak saya ini, apa jaminannya buat anak saya? Di perkawinan itu ada transaksi. Kesepakatan ini berlaku mulai detik ini.